Oke, sahabat keluarga, hari ini saya tidak sendirian karena hari ini saya akan bersama dengan Ibu Krisna Dewi Maharti. Kris, katanya kan Ya, banyak sekali nih zaman sekarang banyak sekali persoalan di tengah-tengah COVID-19 ini nih. Karena COVID-19 itu bukan cuma sekedar menyerang tubuh kita, fisik kita, tetapi juga menyerang banyak bagian di dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah terkait dengan keharmonisan di tengah-tengah ya, keluarga. Kalau Bu Krisna boleh sharing sebagai konselor keluarga, Bu, ada nggak klien-klien yang mungkin men-sharingkan hal itu kepada Bu Krisna? Mungkin boleh sharing, Bu. ya. Ada beberapa sih ya, karena mereka memang, ya pertama memang biasa di luar gitu ya. Kadang-kala kalau makan juga di luar, kerja juga di luar tuh sangat senang. Tapi begitu sekarang di dalam, ada yang justru merasa ini nggak nyaman situasinya. Ada yang Hmm, kecemasan berlebihan, oke. sampai istilahnya mau kemana-mana juga ketakutan sehingga mengurung diri gitu ya. Jadi Hmm, macam-macam. Tapi yang pasti beberapa pasangan suami yang biasanya apa namanya suka suka beraktivitas di luar kemudian harus di rumah terus itu justru banyak yang konflik. Nah ini yang waduh. menarik gitu ya. Ya Jadi makanya ini tinggal bagaimana mensikapinya. hmm, jadi malah jadi makin complicated ya, Bu ya. Ya, Maksudnya kita berhadapan dengan kekhawatiran akan keberadaan virus corona itu, tapi sisi yang lain ternyata dampaknya itu begitu luas sekali, bahkan menyentuh kehidupan keluarga kita ya, termasuk keharmonisan di dalam hal ini. Bukan cuma suami istri tentunya ya, Bu Krisna ya. ya, 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 ya. Bisa juga orang Pastinya, tua, ah, bisa juga orang tua dan anak. bisa orang tua dan anak. Makanya beberapa waktu yang lalu saya apa namanya memberikan satu seminar gitu ya, bagaimana Hmm? kita dalam satu keluarga itu bisa bertumbuh harmonis. Saya sempat kasih akronim tentang bertumbuh Hmm? atau dalam bahasa Inggrisnya kan grow. Ya dalam Oke. masa pandemi COVID-19 ini untuk bisa growing, bertumbuh bersama dalam keluarga, orang tua dan anak, pasangan suami istri dan apa namanya suami istrinya sendiri gitu. Saya bikin akronim GROW. Ya, Wow, menarik nih. ya. Bu, jangan dulu dibocorin, Bu. Oh gitu ya. Iya. Tapi ngomongin soal grow, tapi menarik loh ya ngomongin soal Ya, grow. Banyak orang di masa-masa pandemi work from home itu yang grow itu justru bukan tambah tinggi tapi melebar ke samping kanan dan ke kiri katanya. Karena banyak kebanyakan makan. makan ya. Oh, oh, Makan minum. betul. Ketika ngomongin grow berarti kan itu berbicara soal hal-hal apa yang perlu bertumbuh gitu ya di dalam Ya, kehidupan keluarga di masa pandemi. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, Bu Krista boleh sharing nggak? Kira-kira kenapa sih penyebabnya keharmonisan di tengah keluarga ya baik suami atau mungkin ada yang di rumah itu justru terancam, tanda kutip ya, justru terancam di tengah-tengah situasi sekarang. Bukankah seharusnya ini jadi kesempatan buat kita itu saling bergandengan tangan justru untuk bisa menghadapi situasi ini bersama-sama? ya. Makanya semuanya kan tergantung pribadi masing-masing gitu ya. Mm-mm. Kalau pribadinya dewasa dan melihat situasi ini, peristiwa ini sebagai sesuatu yang untuk bertumbuh bersama, tentu beda mensikapinya. Tetapi Oke. ketika melihat pandemi COVID-19 ini sebagai sesuatu yang membuat dia tersiksa, terpaksa, bagi dia merupakan masalah besar, ya dia untuk berpikir luas nggak bisa. Dia untuk Oke. happy nggak bisa. Karena Hmm. orang itu kan misalnya dia hanya memandang kehidupan ini oke atau tidak dari misalnya jabatan, dari kekayaan, dari hal-hal yang Hmm. fisik. Itu akan membuat dia mudah terpuruk dalam kondisi seperti ini. Tetapi jika dia mencari ada satu kepribadian atau kebahagiaan yang lain yang dia andalkan, yaitu bagaimana kebergantungan dengan Tuhan, dia akan bertumbuh. Jadi masalahnya sama tapi bisa dua orang mensikapinya berbeda. Wah, menarik nih. Ya, Persoalannya kan situasi saat ini adalah situasi yang memang tidak pernah orang duga kan ya ya, sebelumnya ya. Kalau kita boleh ingat waktu zaman-zaman ketika di Wuhan baru pertama kali ditemukan COVID-19 ini, ditemukan adanya virus corona, kita tahu orang Indonesia tuh orang-orangnya santuy kalau kata anak muda zaman sekarang tuh ya. Bahkan kalau di Indo tuh ada kejadian-kejadian yang menakutkan aja kita bisa nyamperin gitu. Jadi ketika baru tahu
corona kita kan mungkin berpikir itu nggak mungkin lah nyampe ke Indonesia, apalagi Indonesia itu iklimnya panas katanya gitu kan ya, dan virus itu katanya nggak betah tuh di tempat-tempat yang panas. Nggak taunya sekarang bahkan per hari ini sudah hampir mencapai angka 16.000. Nah, situasi yang tidak terduga ini membuat orang shock, betul nggak? Gimana menurut Bu Krisna sendiri? Betul, segala sesuatu yang tidak terduga pasti membuat shock ya, peristiwa-peristiwa kehidupan yang di luar kendali kita. Ini namanya kan sebenarnya musibah. Pandemi itu sudah musibah yang mendunia, bukan lagi lokal, tapi namanya pandemi sudah mendunia, dan kita nggak menyangka, nggak mungkin lah kita kena, nggak mungkin lah. Nah itu yang kemudian membuat orang meresponinya juga dengan bisa keliru, karena dia yakin nggak mungkin, ternyata kena juga, nggak ada persiapan mental nggak ada, persiapan hatinya nggak ada. Kemudian kalau dia selama ini hidupnya hanya menyandarkan kepada yang saya bilang tadi, kebahagiaannya itu materi, kemudian jabatan, ya sudah, dia terpuruk di rumah sendiri. Untuk stay at home itu akan merasa kesusahan, ya, dia akan merasa ini suatu beban. Nah kalau ini yang terjadi, dia bagaimana mungkin bisa tumbuh bersama-sama di masa seperti ini? Bagaimana mungkin merasakan happy? Ya, ada orang yang merasa ini suatu masalah besar kemudian merenggut kebahagiaannya. Tetapi ada banyak juga pasangan yang tetap happy loh. Oh, iya. mereka tetap bisa menikmati, bahkan merasa lebih dekat. Itu juga ada, wah enak ini, kita bisa punya waktu bersama walaupun dia tetap work from home. Pagi juga mandi yang baik, makan, sarapan, masuk di kamar untuk kemudian bekerja, bilang ke anak-anaknya nanti pas istirahat makan kita bisa kumpul bermain lagi, makan sama-sama. Jadi ada yang bisa untuk meresponi secara positif dengan tetap bekerja baik, komunikasi dengan baik, kemudian mensiasati segala waktu dengan penuh sukacita. Tapi ada yang merasa, waduh, ini saya merasa rugi banyak sekali, bagaimana ini, saya nggak suka di rumah. Biasanya saya sudah ketemu si A, si B di sana lobby dengan bermacam tender yang menguntungkan. Makanya sekarang tergantung bagaimana orang itu meletakkan kebahagiaannya, bagaimana dia mensikapi setiap peristiwa. Ada kok yang bisa happy, kenapa Anda harus merasa sangat nelangsa dan tersiksa? Nah ini kembali ditanyakan dalam hati kita, apa sih tujuan hidup kita ini? Kalau tujuannya hanya untuk materi, uang, pasti akan merasakan pandemi COVID ini suatu hal masalah yang sangat-sangat besar dan merugikan. Tetapi bila keluarga itu nomor satu, punya waktu lebih banyak, kemudian bisa mengisi satu sama lain, harmonis ya. Harmonis itu kan selaras, sejalan, seiring sejalan, walaupun nggak sama. Dia kayak sepatu itu ada kanan ada kiri, ya, kanan kiri, tapi bagaimana bisa melangkah seiring sejalan pada tujuan yang sama. Nah ini yang penting buat setiap keluarga, pasangan suami istri yang menjadi follower kita saat ini ya, viewer. Mari kita cek dalam diri kita masing-masing. Apa sih tujuan hidup kita dan sumber kebahagiaan kita ada di mana? Kalau kita selalu mencari sang sumber kehidupan yaitu Tuhan sendiri, kita tetap merasa tenang di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mampu menghadirkan keharmonisan walaupun situasinya berbeda. Ya. Tetapi kalau kita meletakkan dasar hidup kita hanya pada kekayaan, jabatan, popularitas, ya sudah, hilanglah semua itu di masa ini. Kan kita diminta dengan terpaksa harus di rumah. Ya, mau keluar pun mau ketemu siapa juga nggak ada yang mau ketemu. Nggak ada yang mau ketemu dengan kita. Kali Bu Krisna ada beberapa kata yang tadi saya garis bawah itu. Yang pertama, bahagia itu tergantung kita meletakkan kebahagiaan kita itu kepada apa. Ya kan, itu kan kita meresponi pandemi yang terjadi zaman sekarang itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian tadi menarik sekali ketika ngomongin soal keharmonisan, Bu Krisna ngomongin, Bu Krisna kasih gambaran tentang sepatu ya. Sepatu itu kan kanan ada kiri, tapi bisa sejalan bersama-sama. Dan menarik, Bu Krisna tadi menggarisbawahi bahwa ternyata ada dua tipe orang menyingkapi persoalan yang sama itu dengan dua cara yang berbeda. Yang satu bisa enjoy, menikmati, yang satu justru mungkin dipenuhi dengan keluh kesah. Nah, sahabat keluarga, Anda termasuk yang mana nih? Ya, apakah sepanjang work from home, sepanjang pandemi yang terjadi sekarang ini, Anda termasuk orang yang menikmati, atau Anda termasuk orang yang kurang bisa menikmati, atau justru sekali-kali bisa menikmati?
Nah, terkait dengan hal itu mungkin Bu Krisna sudah mulai bisa kasih tips-tips nih Bu. Yang grow tadi Bu, gimana Bu caranya supaya bisa bertumbuh? Wah, ini pasti menarik nih. Itu dicatat sama first kita ya. Kak Andinya mulai nagih nih ya. Mm-mm. Ya, ini ada tips yang bagus untuk sama-sama bertumbuh atau grow gitu ya, growing bersama keluarga supaya tetap harmonis. G-nya itu GA. Jadi Tuhan. Oke. Ya, jadi untuk bisa kita melalui pandemi COVID dengan tetap mempertahankan keharmonisan keluarga kita, ya mari kita andalkan Tuhan. Kita hadirkan Tuhan dalam keluarga kita untuk ikut campur tangan, untuk menilik setiap hati kita. Ketika mau memanas, direm. Ketika kita mau bereaksi, ketika kita sudah berdoa, kita akan mampu untuk self control. Ya, itu karena kita melibatkan Tuhan. Kita punya ide-ide banyak, hikmat yang mengalir, karena kita tahu kita melibatkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, emosi demi emosi, konflik demi konflik yang akan terjadi. Ya, jadi pertama, mari viewer atau nanti follower semuanya boleh bertanya atau boleh memberikan masukan yang lain loh ya. Bener nggak ini? Grow itu pertama, mari kita melibatkan Tuhan. Kemudian R itu responsibility. Artinya, ya. Aku bentar sebelum bahas masalah responsibility nih, pasti banyak yang bertanya-tanya nih. Contoh konkretnya melibatkan Tuhan tuh piye gitu? Gimana caranya? Banyak berdoa. Ada anak-anak mungkin selama ini kita karena sibuk bekerja nggak sempat berdoa bersama dengan anak, dengan pasangan kita, ya. Jadi mungkin kalau ibu-ibu yang rumah tangga selama ini pasangannya udah kerja, suami udah pergi, anak-anak udah sekolah, baru bisa berdoa sendiri karena punya waktu banyak. Dan sekarang kan kita punya waktu banyak itu bersama-sama. Yes. Jadi kita bisa memplanning, merencanakan misalnya habis makan sarapan sama-sama, atau pas kita mau sholat gitu ya, dalam masa puasa kan juga begitu ya. Lebih banyak punya waktu untuk mau berbuka puasa, sholat berjamaah, ya mau sahur gitu sama-sama. Toh nanti kan kita seharian ada banyak di rumah, nggak buru-buru pergi. Jadi kita bisa doa, sarapan, nanti bisa tidur lagi. Kalau yang berpuasa ya misalnya gitu kan, masih anak-anak kecil kan kita pahami. Kalau anak-anak kecil nanti ngantuk lagi. Ya, ini bagian dari kita secara konkretnya. Yuk beribadah bersama dengan anak dan pasangan kita. Itu yang paling konkret. Seperti justru itu untuk mengandalkan Tuhan. Kesempatannya terbuka lebar untuk itu ya Bu ya. Ya, betul. Karena memang tempat-tempat ibadah baik yang Muslim, yang Kristen dan yang lain memang pemerintah membatasi supaya tidak dilakukan ibadah-ibadah di tempat ibadah ya. Jadi semuanya dilakukan di rumah masing-masing. Wah, menarik sekali. God yang pertama, yang kedua adalah R. R-nya adalah apa Bu? Responsibility. Responsibility apa tuh? Itu artinya ya tanggung jawab ya. Artinya tanggung jawab. Tanggung jawab kita untuk tak mempertahankan keharmonisan, ya, terutama suami dan istri, karena itu menjadi panutan buat anak, toh. Jadi kekompakan untuk menjaga kesatuan hati itu tanggung jawab kita. Kalau kita sampai tidak menyadari itu tanggung jawab kita, ya sudah kita semau-maunya sendiri. Nanti akan cuman emosi, akan konflik, saling menyalahkan. Kan kamu gara-gara kamu nggak ngerti berapa kerugian saya harusnya ada ini itu sudah di depan mata, keuntungan hilang semua. Ya, itu kalau kita nggak menyadari bahwa keharmonisan itu tanggung jawab saya. Aura keluarga ini, atmosfer ini harus diciptakan atmosfer keluarga, udara yang segar. Itu tanggung jawab orang tua melalui suasana yang damai, yang penuh cinta. Ini harus disadari. Inilah tanggung jawab kita, responsibility. Itu. Jadi memang setiap anggota keluarga punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, betul kan? Gimana caranya tiap anggota keluarga itu melakukan tanggung jawabnya? Tapi persoalannya, ketika misalnya sampai hanya kepada tanggung jawab, bukankah banyak orang akhirnya mengerjakan segala sesuatu hanya sekedar ya karena ini tanggung jawabku, oke, aku lakukan. Meskipun mungkin secara hati dia tidak mau lakukan. Nah, gimana tuh supaya tetap bisa melakukan tanggung jawab tapi melakukannya dengan sepenuh hati? Kalau sekedar melakukan tanggung jawab masing-masing, kemudian tidak bisa mengakomodir semuanya bersama-sama, itu namanya nggak harmonis. Ya, itu masih egois. Ya, walaupun perannya masing-masing dilakukan, tetap di sini pentingnya untuk ada komunikasi. Ya. Ada saling berdiskusi,
Karena hubungan yang berkualitas itu tergantung dari seberapa banyak adanya komunikasi timbal balik. Kalau cuma masing-masing memerankan tugas masing-masing, berarti kan tidak ada komunikasi yang timbal balik, tidak ada keharmonisan tadi. Untuk kamu saya inginnya apa, saya harus bagaimana, adakah yang bisa saya bantu? Nah, itu yang penting tuh ya Bu ya. Ya. Adakah hal yang bisa saya bantu? Itu pertanyaan penting yang harus ditanyakan oleh seorang suami kepada istri, seorang istri kepada suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, sehingga harmonis itu bisa tercipta gitu ya Bu Krisna ya. Betul. Ya. Wow, menarik sekali. Responsibility pertama, God, kedua responsibility. Ini sudah ada yang bertanya, tapi ya, kita boleh dijawab dulu aja. Oh, jawab dulu aja ya. Ya. Oke, pertanyaannya dari Konstantinate gitu ya. Kalau saya salah baca mohon maaf. Dia bilang saya dan istri itu LDR. Mungkin LDR maksud beliau ya. Dari sejak nikah 6 tahun yang lalu. Wow. Dari sejak nikah 6 tahun lalu LDR, dan pasangan ini sudah dikaruniai satu anak usia 5 tahun. Nah, persoalannya sebelum corona sudah sering berantem. Gitu ya, bahkan dilakukan di pengadilan, ditambahin ya, ada chat tambahannya ya. Saya nggak tahu apakah di pengadilan itu sudah tahap yang mana, tapi kira-kira mereka sedang berantem. Beliau tuh bertanya, kira-kira Bu Krisna boleh kasih solusi nggak untuk mereka berdua? Ya, ini kan selalu harus dilihat segala sesuatu itu akarnya. Bagaimana bisa sampai kemudian ke pengadilan? Ini kan nggak suddenly, tidak tiba-tiba. Kalau bahasa saya dari Bantul tuh nggak ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu suddenly, itu sudah akumulasi. Dan biasanya kalau saya seorang konselor, kalau sudah di pengadilan, itu sudah keinginan keduanya kan sama-sama ingin berpisah, atau ada salah satu yang ngotot, yang berkeras untuk berpisah. Nah, ini buat kami seorang konselor agak susah kalau sudah ke ranah pengadilan. Kami kalau sudah posisinya pasangan suami istri di pengadilan, ya hanya mempersiapkan hati secara kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Tetapi tetap ada usaha untuk bagaimana kita harmonis lagi. Makanya sekali lagi lihat dulu akar masalahnya apa nih. 6 tahun berpisah, punya anak 5 tahun, nggak pernah pulang. Apakah ada hal yang mengecewakan dan itu susah untuk disatukan kembali? Adakah konflik-konflik yang membuat malas untuk bertemu? Ini kan sebetulnya maaf ya, juga bagian dari ego kita. Kalau kita menyadari bahwa rumah tangga ini responsibility kita, tanggung jawab kita, tentu kan kita berupaya setahun 2 kali datang, setahun 5 kali datang, tergantung jaraknya ya. Karena itu tanggung jawab kita dalam menikah. Ketika menikah 6 tahun nggak pernah ketemu lagi, jarak jauh, udah punya anak 1, mengapa nggak pernah bertemu? Apakah ada masalah ketika menikah dulu, ada awal pernikahan sudah ada? Halo Bu Krisna. Ya, sepertinya ada sedikit gangguan nih ya. Ya, sahabat keluarga, mohon maaf sekali karena sepertinya ada sedikit gangguan. Mungkin Bu Krisna bisa bergabung kembali bersama dengan live kita saat ini. Ya, tadi kalau Bu Krisna boleh sorotin, paling tidak ada 2 hal yang Bu Krisna garis bawahi, bahwa ketika berbicara soal ini Bu Krisna sudah masuk lagi. Aduh, mohon maaf sekali nih, kayaknya sinyal hari ini memang nggak terlalu bagus ya. Kita masih menunggu Bu Krisna. Kenapa Bu? Ya, sorry keputus. Oke, nggak apa-apa Bu. Oke. Ya. Jadi begitu tadi, kita merasa itu tanggung jawab kita atau bukan. Kalau kita merasa bertanggung jawab, kita harusnya ya datang dong, gitu ya. Nengok dong, ada kerinduan, ada sesuatu yang kita komunikasikan. Tetapi kalau kita merasa bahwa
udah ada masalah yang lama yang besar kemudian kita nggak mau datang, ini kan sekali lagi saya katakan bagian dari keegoisan kita. Cari akarnya ya, sekali lagi cari akarnya kenapa. Dan biasanya kalau sudah ke pengadilan, saya pun agak susah untuk menolongnya sebagai seorang konselor. Oke. Ya, Thank you, ya. Krisna, kepada Konstantina T. Mudah-mudahan apa yang Bu Krisna bagikan bisa menjawab pertanyaan, dan mungkin salah satu kalimat yang tadi Bu Krisna berkali-kali tekankan, mungkin yang paling penting adalah mencari akar masalah, dan itu perlu didiskusikan bersama dengan pasangan gitu kira-kira Bu Krisna ya. Dan jika memang butuhkan bantuan konselor, mungkin Anda bisa melibatkan konselor atau mungkin pemuka agama untuk boleh memberikan bimbingan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan jika ada di antara sahabat keluarga yang baru bergabung saat ini atau yang sudah dari tadi menyimak pembicaraan kita dan punya pertanyaan-pertanyaan seputar gimana caranya untuk bisa tetap menikmati keharmonisan di tengah-tengah pandemi saat ini, silakan tulis pertanyaan Anda di kolom komen di bagian bawah sama dengan Ibu Krisna yang akan menolong kita hari ini ya, seorang konselor keluarga. Oke Bu, kita langsung masuk ke pembahasan kita yang tadi lagi tuh Bu. Baru responsibility, kemudian O-nya itu apa Bu? O-nya itu optimis. Jadi mari kita dalam kondisi yang seperti saat ini kan kondisi yang nggak mudah. Tapi kita harus punya rasa optimisme yang tinggi bahwa kita bisa tetap melaluinya. Kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Kita bisa menjadi pasangan yang lebih sabar. Nah, ini untuk mewujudkan harmonis itu seperti itu. Kita harus punya keyakinan kita mampu untuk mewujudkannya. Walaupun peristiwa-peristiwa, situasi di kehidupan kita tidak atau kurang mendukung. Orang yang dewasa itu adalah orang yang mampu untuk tidak menyalahkan keadaan. Oke. Ya, orang yang mampu untuk berdamai dengan keadaan. Bersyukur dengan apa yang ada. Makanya walaupun situasinya sulit seperti saat ini, mari kita menanamkan sikap optimis dalam diri kita. Kita akan bisa melalui semua pandemi COVID-19 ini dengan baik karena kita melibatkan Tuhan, karena kita bertanggung jawab, dan kita sendiri punya percaya diri yang kuat atau optimisme dalam diri kita. Wah, menarik sekali nih ngomongin soal optimisme nih Bu ya. Kan tiap orang itu tiap orang itu pasti punya daya juang yang berbeda-beda, ya. Tiap orang itu punya istilahnya apa ya, daya kelenturan yang berbeda-beda di dalam menghadapi persoalan Ibu, ya. Ada orang yang udah kehilangan pekerjaan di masa-masa pandemi ini juga nggak dapet THR karena perusahaan yang mungkin tempat dia bekerja juga ngalamin kesulitan ekonomi, tapi tetap bisa bersuka cita. Justru dia bisa melihat ini sebagai sebuah peluang untuk dia misalnya buka usaha misalnya ya, atau mungkin justru dia akhirnya menemukan bahwa ternyata dia adalah orang yang kreatif gitu. Tapi sisi yang lain ada orang yang mungkin nggak kehilangan pekerjaan tapi gajinya cuma dipotong 50% misalnya. Tapi hidupnya dipenuhi dengan keluhan dan merasa bahwa dia adalah orang yang paling menyedihkan. Saya baru lihat satu kali postingan di Instagram menarik banget. Jadi ada satu bapak Bu, ini cerita dulu ya, nanti Ibu Krisna jelasin lagi. Ada satu bapak cerita kayak begini, gaji saya 20 juta dia bilang sebulan. Wow, waktu saya baca itu luar biasa, jabatannya lumayan. Tapi karena pandemi COVID-19 ini dia gaji saya dipotong 50%, berarti gajinya cuma 10 juta. Terus dia bilang, tapi masalahnya nih saya punya cicilan mobil itu kurang lebih 4.500.000, dan kemudian saya punya cicilan rumah itu 5 juta, berarti untuk setiap bulan itu saya harus keluarin uang 9.500.000. Nah sisanya cuma 500. Kemudian dia tulis netizen kepada sahabat-sahabat di Instagram, tolong dong bantu saya. Nah ini menarik kan Bu ya? Ya. Gajinya masih 10 juta dan dia merasa bahwa dia adalah hidupnya begitu sulit sekali. Nah ngomongin soal optimisme nih, gimana nih Bu caranya kita tetap bisa optimis di tengah-tengah situasi seperti ini? Apalagi kalau kita adalah mungkin orang yang mudah sekali putus asa. Ya, makanya tadi sejak awal saya katakan ini tergantung kedewasaan pribadi masing-masing orang. Ada orang yang belajar tetap bersyukur ya dengan apa yang ada gitu ya, sehingga seberapapun mau dipotong 50%,
mau nggak dapat THR, saya bersyukur saya masih sehat, saya masih bisa makan seadanya ya, dengan bayam atau tempe gitu ya. Ini mindsetnya, ya mindset kita yang memang juga kita harus ubah. Orang dewasa itu kan berpikir dulu sebelum berbicara. Jadi kalau terbiasa berpikir dengan baik dan hatinya itu juga hati yang bersih, tentu dia tidak akan mudah untuk mengeluh, nggak akan bingung kemudian, duh cari tolong ke siapa ya, gimana galau atau panik ya, paniki gitu ya, jadi orang panikan. Makanya kalau paniki itu makanan Manado, Bu. Panikan ya yang betul ya, bukan paniki. Panikan. Ya, itu makanya untuk bisa tetap optimis, sekali lagi, mari kita cek jiwa kita. Jangan mudah diumbang-ambingkan oleh situasi yang ada. Jangan mudah nyalain orang lain, nyalain atasan, nyalain teman-temannya, nyalain COVID, pandemi ini. Tapi mawas diri, apa yang sudah saya lakukan dan apa yang tetap harus saya lakukan. Ya, mengeluh atau kemudian kita menggerutu, itu 50% sudah membuat hati kita loyo, nggak optimis. Ya, jadi jangan mudah untuk menggerutu, jangan mudah untuk putus asa. Kalau tadi dikatakan dia pribadi yang mudah putus asa, ya ayo belajar untuk tidak putus asa. Perkatakan hal-hal yang positif. Saya pasti bisa, ya. Bersyukur masih sehat. Banyak orang yang kehilangan orang tuanya, pasangannya, anak-anaknya di masa pandemi COVID ini. Kalau kita masih bisa sehat, saya pasti bisa melalui ini dengan baik. Toh semua masalah, semua persoalan, semua musibah itu pasti ada akhirnya. Harus punya pemahaman seperti itu, mindsetnya harus diubah untuk senantiasa yakin, ya optimis bisa melalui ini. Ya nggak mudah, tapi harus latihan. Kalau enggak ya susah. Menarik banget. Saya ada satu cerita tentang satu orang teman. Jadi ada satu orang teman saya, dia kehilangan suaminya. Beliau kehilangan suaminya karena COVID-19 ini, di tengah-tengah karirnya beliau gitu ya, sebagai orang yang cukup dibutuhkan, tempat di mana dia bekerja. Akhirnya Tuhan panggil dia karena mungkin Tuhan memang punya rencana yang lain. Dan yang menarik adalah ketika saya baca tulisan-tulisan istrinya di Facebook, ketika membagikan di WhatsApp dan lain sebagainya gitu, betapa dia tetap bisa melihat bahwa di balik segala peristiwa menyedihkan, kehilangan yang dia alami, dia tetap bisa melihat hal yang baik yang dia tahu datangnya dari yang di atas. Tadi kalau Bu Krisna boleh pakai istilah dari God, dari Tuhan. Ketika dia tahu bahwa dia tidak sendirian, ketika dia tahu Tuhan pakai banyak orang-orang yang peduli untuk boleh mensupport, sehingga hidupnya tidak dipenuhi dengan kemarahan, hidupnya tidak dipenuhi dengan mengasihani diri, tetapi dia justru melihat dia punya tugas untuk bisa melanjutkan karya suaminya, untuk bisa semakin berkarya secara khusus untuk bisa membimbing anak-anak mereka ya, supaya anak-anakku juga boleh melihat hal yang baik. Menarik sekali. God, responsibility, optimism. Kemudian W-nya, Bu. Nah, W-nya apa, Bu? W-nya ini wise. Jadi kita harus bijaksana lah, ya. Harus bijaksana itu berarti harus melihat COVID-19 ini dari sisi negatif positifnya, tapi mari kita kembangkan yang positifnya. Jangan yang negatifnya. Karena kalau kita lihat hanya segala sesuatu dari yang negatifnya, nanti akan mudah tadi putus asa, kemudian marah-marah, kemudian keharmonisan nggak terpenuhi. Tapi kalau kita melihat dari sisi positifnya, banyak waktu untuk bersama-sama, komunikasi, kita punya waktu untuk olahraga lebih banyak, berkreativitas gitu ya, atau beribadah. Ya ini yang bisa kita ambil positifnya. Ya, di balik pandemi yang ada ini, kita bisa berpikir lebih kreatif, ada peluang-peluang baru yang bisa kita sudah pikirkan, tinggal nanti kalau selesai kita tinggal wujudkan. Nah, ini kalau kita bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata yang jernih dan positif, maka kita menjadi orang yang bijak, yang tidak mudah menyalahkan pasangan, tidak mudah menyalahkan anak-anak. Maka harmonis tadi, walaupun beda kita masing-masing strukturnya dalam keluarga, posisinya, peran kita, tapi kita bisa tetap berjalan bersama, seiring sejalan. Itulah harmonis. Di tengah keberbedaan yang ada, kita menyatu. Di tengah situasi yang nggak enak, kita tetap menyatu.
kita tetap berdiskusi, ada komunikasi yang timbal balik, ada pemenuhan kebutuhan emosi yang baik untuk saling dicintai, saling dimiliki, anak-anak merasa dihargai, ya, suami juga merasa dihormati, ya. Itu yang harus kita upayakan sebagai pribadi-pribadi yang bijak. Ya, tadi grow, G-nya adalah melibatkan Tuhan, ya. R-nya adalah responsibility. O-nya kita punya jiwa yang optimis, kita bisa melalui semua pandemi COVID dengan baik. Dan W-nya, yuk miliki hati yang bijaksana untuk mensikapi semua hal di masa pandemi COVID-19 ini. Itu yang penting, ya. Sekali Bu Krisna, itu singkatan yang mudah diingat dan nempel ya, walaupun kita tahu betapa itu bukan hal yang tentu mudah untuk dilakukan. Ya. Kuncinya adalah yang namanya harmonis, berarti setiap anggota keluarga ikut ambil bagian untuk mengambil peran di dalamnya, karena nggak mungkin kita cuma sendirian gitu Bu Krisna ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih Bu, ada pertanyaan boleh. dari satu orang followers kita, dari Revi Harty ya. Revi Harty, dia bertanya begini, kepercayaan sudah hilang, bertahan dalam pernikahan demi anak-anak, sama-sama tidak bahagia. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya suami memang tidak bisa diajak berkomunikasi? Gimana Bu Krisna? Wah, memang dalam pernikahan itu ada beberapa pondasi ya. Ada kesetiaan, komitmen, dan salah satunya adalah trust. Tadi pertanyaannya sudah tidak ada kepercayaan. Berarti pondasi pernikahannya sudah rapuh nih. Tidak ada komunikasi, Bu? Tidak ada komunikasi. Tidak ada kepercayaan juga tadi di awalnya. Tidak ada kepercayaan, tidak ada komunikasi. Ya. Betul. Jadi trust itu bagian dari pondasi pernikahan. Termasuk juga komunikasi itu pondasi dalam pernikahan untuk sehat dan harmonis. Kalau ini sudah nggak ada, sekali lagi mari kita cek kenapa sampai nggak ada. Awalnya itu di mana nih? Tahun keberapa mulai muncul? Konflik terbesar di mana? Dan kenapa sampai tidak bisa menyelesaikan? Ya, kalau bagaimana suami sudah nggak bisa komunikasi lagi dengan baik, ya ini luar biasa berat ya. Tapi bukan berarti tidak bisa bertahan. Tadi kan dikatakan saya bertahan demi anak-anak. Itu jauh lebih bagus daripada kita mengambil keputusan untuk berpisah. Karena kalau berpisah nanti yang menjadi objek penderita bukan hanya kita pasangan suami, tapi lebih lagi pada anak. Anak tumbuh jadi pribadi-pribadi yang tidak percaya diri. Ibarat kaki itu cuma sebelah. Karena bapak ibunya cuma ada salah satu kan. Dia pincang, lari nggak bisa kencang untuk mewujudkan cita-cita dia, untuk nanti dia remaja tumbuh kembang, punya pasangan, calon istri, calon suami, dia nggak pede. Makanya ketika tadi dikatakan suami sudah tidak bisa dipercaya, sudah nggak ada komunikasi, tapi saya bertahan demi anak, saya mau katakan ini jauh lebih bagus. Ya, karena 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, anak-anak akan melihat ibu sebagai pribadi yang kuat, walaupun dalam situasi yang menderita, yang tidak enak. Demikian juga halnya dengan suami yang bertahan sampai saat ini demi anak-anak, sementara mungkin istrinya tidak bertanggung jawab. Ketika Anda bertahan, itu jauh lebih bagus. Anak-anak masih utuh, punya pasangan suami istri, papa mamanya masih utuh, walaupun tidak maksimal dalam melakukan fungsinya. Ini akan lebih tetap baik daripada mengambil keputusan berpisah, karena kejiwaan anaknya harus kita hargai. Mereka butuh dicintai, mereka butuh keluarga yang utuh, mereka tidak pernah mau papi maminya berpisah, walaupun situasi tidak enak. Tapi dalam hati mereka tetap ingin ada kesatuan hati antara papa dan mamanya. Ini yang harus diperhatikan supaya walaupun tidak harmonis seiring berjalan, tetapi tetap mampu bertahan di dalam pernikahan. Cinta harus tangguh. Jangan menyalahkan pasangan, tapi apa yang bisa saya lakukan? Tetap hormati, tetap mencoba melakukan bagian kita. Tetap menanamkan nilai-nilai positif pada anak-anak tentang pasangan kita, walaupun sebetulnya sudah menyakitkan kita. Gitu Pak Endi, nggak mudah memang. Ya, membangun kepercayaan, memulai komunikasi di tengah-tengah luka yang begitu dalam, tentunya itu butuh satu kata, pengorbanan. Ya. Ketika kita memang komitmen mau berjuang untuk cinta gitu ya, walaupun saya tahu mungkin untuk ibu yang tadi bertanya bukan hal yang mudah, tetapi paling tidak
ketika dia menyadari ada persoalan yang sedang dia alami, itu sudah poin yang baik. Ya, karena banyak orang, banyak pasangan tidak sadar bahwa sebetulnya kehidupan keluarga mereka sedang bermasalah. Dan akhirnya jadi bom yang meledak. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu, menarik sekali soal pengelolaan emosi nih Bu. Ya. Ini dari Arya Sinta ya. Selamat malam Arya Sinta. Arya Sinta mau bertanya, sangat sulit sekali mengelola emosi saat lelah work from home, ya, saat lelah kerja di rumah nih, dari rumah, sehingga tanpa sadar anak-anak dan suami kena imbas. Wah, saya ngerti banget nih ya, apalagi dia mungkin seorang ibu kan ya. Gimana caranya mengelola emosi yang baik, karena bukan cuma sekedar work from home ngerjain kerjaan kantor, tapi juga harus melayanin suami dan juga anak-anak. Ada tips-tips Bu? Ya, double ya, jadi pekerjaannya sekarang ini ya, Sinta ya, gitu ya, Arya Sinta. Karena pekerjaan kantor ya iya, suami juga minta dilayani, anak-anak juga kadangkala selalu minta terlibatan kita atau campur tangan kita. Saya bisa memahami. Kemarin saya habis memberikan seminar tentang emosi juga. Di IG Live juga beberapa waktu yang lalu mengelola emosi. Saya kasih akronim. Emosi itu E-nya empati. Jadi yuk kita berempati. Empati itu menempatkan diri seperti orang lain. Nah, kalau kita masih fokusnya hanya untuk diperhatikan, untuk dilayani, untuk kemudian dimengerti, itu susah. Justru kita ini dilatih di masa pandemi COVID ini untuk berempati, untuk lebih merasakan pribadi orang lain, ya anak-anak kita, ya pasangan kita. Miliki jiwa empati itu. Kalau orang berempati, nggak akan mudah untuk bereaksi. Dia akan mau menahan diri. Ya, dia akan mampu untuk sabar. Ya, emosi itu E-nya empati, M-nya mawas diri. Saya harus gimana? Kalau sekarang double-double pekerjaan saya, apakah bangun harus lebih pagi? Ya, ataukah tetap mau menggerutu atau tersenyum? Kita tetap mau untuk melayani atau kita mau egois? Itu mawas diri. Kita harus introspeksi diri apa yang sudah kita lakukan sepanjang hari-hari ini dan apa yang memang harus tetap saya lakukan untuk pertahankan. Kemudian O-nya ya OB itu patuh pada pemerintah. Suruh di rumah ya di rumah. Suruh work from home ya work from home. Suruh pakai tisu ya tisu, masker, cuci tangan. Karena kepatuhan itu mendatangkan berkat. Kalau kita patuh, kita taat, ya mari kita kedepankan sikap itu, kita yang akan merasakan bahagia. Itu O-nya, S-nya sabar. Arya Sinta, yuk kita sabar, bahkan kita harus perlu panjang sabar. Jadi SP ya Bu? Ya. Sabar panjang sekali gitu ya. Oke. Ya supaya kita memang bisa mengelola emosi kita. Karena itu pilihan kita, tak mau marah atau kita mau tetap sabar. Kemudian I-nya, ya kita punya iman yang kuat lah. Ya, kehidupan doa yang kuat. Karena doa itu membuat kita tenang, bisa meredam emosi kita, dan membuat kita bersikap lebih baik lagi di dalam menangani atau menjalani di masa pandemi COVID-19 ini. Gitu Arya Sinta, yuk kita belajar untuk tidak hanya untuk dimengerti, tapi lebih dari itu ya berkorban. Seperti Pak Endi katakan, perlu pengorbanan, perlu kesabaran, perlu melibatkan Tuhan dalam iman kita. Itu yang akan membuat kita mampu mengelola emosi dengan jauh lebih baik. Ya, semoga jawaban tadi bisa menjawab pertanyaan dari Arya Sinta yang tentunya kita tahu tidak mudah ya untuk tetap bisa mengelola emosi, tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Persoalannya adalah apakah kita mau atau tidak. Kalau tadi saya boleh pakai satu frasa yang Bu Krisna ungkapkan, betapa cinta itu punya kekuatan. Ketika cinta yang memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa belajar sabar, maka sabar kita bukan cuma sekedar sabar, tapi sabar yang panjang sekali. Panjang sekali sabar gitu ya Bu Krisna ya. Chris, waktu kita tinggal 8 menit nih Bu. Jadi mungkin Bu Krisna boleh kasih kata-kata untuk bisa memotivasi sahabat keluarga untuk bisa tetap harmonis di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada yang bertanya lagi tuh Pak Endi? Ada yang bertanya lagi? Iya, ada beberapa itu yang bertanya lagi, mungkin kasihan di detik-detik atas. Oh, oke. Waduh, saya nggak scrolling ke bawah. Oke. Saya bacain ya. Ya. Oh, ini ada yang komen Bu, dia bilang pengorbanan itu sangat menyakitkan. Saat kita merasakan sakit itu, berdoalah di dalam hati. Saya setuju sekali dengan Septia Miranti Sitanggang.
Kemudian ada kedewasaan tidak diukur dari banyaknya umur, tapi bisa dilihat dari bagaimana seorang bersikap dalam menghadapi ketidaknyamanan yang dialaminya. Bisa juga dilihat dari caranya menyelesaikan persoalan. Ini dia meng-highlight quotes-nya Bu Krisna tadi ya. Dan tidak meninggalkan komunitas karena ketidakcocokan. Sulit, tapi bisa diupayakan. Wow, thank you banget nih ada Agnes Budianto yang menyarikan, memberikan summary untuk diskusi kita malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih Agnes. Silakan Bu Krisna, kata-kata mungkin motivasi buat sahabat keluarga yang join di dalam live Instagram kita malam hari ini. Ya, baik. Ya, untuk bisa tetap harmonis di masa pandemi COVID-19 ini, tentunya kita harus berdamai dengan situasi yang ada. Itu nomor satu. Artinya kita bukan kemudian menyerah, tetapi kita tetap menunjukkan aura yang positif, hati yang positif, sikap berpikir, mindset kita yang positif, sehingga yang keluar dari kehidupan kita, perilaku kita itu yang positif. Kalau segala sesuatu positif, itu akan membangun untuk terwujudnya keharmonisan. Ya, itu yang pertama. Jadi berdamai dengan situasi yang ada. Yang kedua, yuk kita menjadi pribadi-pribadi yang mau untuk terus bertumbuh dalam situasi yang nggak enak ini. Pakai kesempatan untuk bertumbuh lebih baik lagi. Jadi jangan menyesali, jangan menyalahkan. Ya, itu akan membuat kita kemudian malas tidak melakukan apa-apa. Membuat kita loyo, tidak bergairah. Tapi kalau kita mau bertumbuh dari setiap situasi yang tidak baik, tentu kita tetap menemukan hal yang positif, ada hikmahnya, dan kemudian tetap mampu menjalani dengan penuh semangat. Jadi yang pertama tadi kita berdamai dengan situasi yang ada, yang kedua dari diri kita sendiri kita mau bertumbuh. Kemudian yang ketiga adalah yang kita miliki panjang sabar, ya. Dengan situasi yang seperti ini, kalau kita nggak punya panjang sabar kayak coki-coki ini, panjang gitu. Tapi sekarang coki-coki pendek Bu, begitu nggak ya. sepanjang yang dulu ya. Pak Edi sering beli ya, kelihatan. Iya, waktu saya kecil tuh makanan kesukaan saya. Oke, lanjut Bu Krisna. Ya, kalau kita nggak memiliki panjang sabar, ya susah untuk mewujudkan keharmonisan. Tapi kalau kita memiliki sikap yang panjang sabar, situasi ini akan kita mampu hadapi dengan senyuman, dengan sikap yang optimis, dan dengan keberserahan kepada Tuhan. Berserah bukan berarti tidak melakukan apa-apa, tapi justru kita yakin ada kuasa yang luar biasa dari Tuhan yang mampu menolong kita untuk melalui ya setiap persoalan dan pandemi COVID ini dengan baik. Ya, begitu Pak Endi. Itu super banget Bu, super luar biasa. Walaupun kita tahu nggak mudah buat jalaninnya, but tadi balik lagi ya, bukanlah sesuatu hal yang tidak mungkin untuk kita bisa lakukan kalau kita mau. Dan semua terjadi karena cinta gitu ya Bu ya. Ya. Cinta keluarga kepada setiap orang yang sudah Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melewati masa-masa ini sambil kita terus berdoa ya sahabat keluarga. Jangan lupa terus berdoa supaya bangsa Indonesia bisa melewati semuanya. Ya, sudah banyak orang yang rindu untuk pulang kampung halaman, ketemu sama keluarga, sudah rindu untuk kembali bekerja, ya, sudah rindu untuk bisa menikmati mal-mal mungkin dan lain sebagainya. Dan kita senang Bu Krisna boleh berbagi di dalam kesempatan malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Bu Krisna. Terima kasih untuk sahabat keluarga dimanapun Anda berada. Selamat malam, selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga, menikmati keharmonisan supaya kita bisa malam ini tidur dengan nyenyak dan tidur dengan senyuman. Gitu ya Bu Krisna ya? Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Bye.